Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi yang ketiga, judulnya meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu materi yang pertama, Allah itu Maha Esa. Semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita menjadi semakin kuat keimanan atau kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah agar channel YouTube ini selalu terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk selalu like video ini, komen nama dan sekolahmu di kolom komentar. Kemudian di-share ya di sosial media kalian. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman ilmu sehingga ilmunya bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Artinya Allah Maha Esa atas segala sesuatu, maka segala doa dan hajat Allah adalah tempat bergantung dan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ia tidak beranak, tidak pula diperanakan sebagaimana kita manusia, dan tidak pula ada yang dapat menandingi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian ayo bekerja sama, amatilah dan ceritakan gambar berikut ini. Pertama, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatanmu. 2. Kemukakan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. 3. Ceritakanlah maksud gambar-gambar di atas. Nah, gambar 3.1 ada si Adi sedang berdoa. Ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkabulkan keinginan dan hajat-hajatnya selepas setiap sholat wajib dan sunnahnya. Kemudian gambar 3.2, si Ani memberi dan berbagi makanan kepada sesama dan memberinya kepada orang yang lebih tua, karena ini adalah bentuk daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi. Baik, kemudian tugasku, amatilah gambar berikut ini. Apa yang dilakukan si Adi dalam gambar 3.3? Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu.
Ya, si Adi sedang bersujud di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan sholat fardu. Dia melaksanakan sholat dan sujud untuk menjalankan keimanan dan ketakwaannya, karena takwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka dengan bersujud, si Adi sedang menghamba dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah Allah Tuhan alam semesta ini. Maka kita patut untuk bersyukur, bersujud dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya, sebagaimana tertulis tadi dalam surat Al-Ikhlas. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita yang pertama harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Artinya percaya ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib kita. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu semua adalah kalimat thayyibah. Maka kemudian sikapku atau sikap kita yang harus kita lakukan adalah aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aku beribadah. Karena tidak bisa dibayangkan jika Tuhan itu ada 2 atau 3, maka apa jadinya? Gambarannya seperti orang menaik bus, sopirnya mesti ada satu yang bisa mengarahkannya. Jika sopirnya ada 2, maka apa jadinya? Tentu perjalanan bus akan tidak baik, bahkan menjadi nabrak di jalanan. Begitu pula dengan alam semesta ini, apabila yang mengendalikan lebih dari satu, maka bisa saja terjadi yang satu menginginkan matahari terbit dari timur dan yang satu menginginkan matahari terbit dari arah barat. Lalu apakah yang akan terjadi pada alam semesta? Alam semesta dan penghuninya termasuk kita semua akan hancur lebur. Untuk itu perlu kita pahami bahwa Allah itu satu-satunya pengatur semua yang ada di alam semesta ini. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita bernyanyi bersama-sama. Judulnya Allah Maha Esa dengan nada lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa, kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah. Bersatu karena Allah. Nah, asik ya. Kita nyanyikan lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa, kita ibadah kepada Allah.
kita ibadah kepada Allah. Aku percaya Tuhanku satu, satu Tuhanku adalah Allah. Aku selalu hidup bersatu karena Allah, bersatu karena Allah. Nah, baik anak-anak, setelah kita bernyanyi bersama-sama, sekarang adalah insya Allah aku bisa. Maka persiapkan olehmu buku tulis untuk menjawab persoalan di bawah ini. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Pertama, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 2. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 3. Aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. 4. Aku beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iya, checklist iya. Jika tidak, checklist tidak. Kemudian, tugas selanjutnya adalah ayo berlatih. Pertama, Allah Maha Esa, artinya 2. Tiada Tuhan selain. 3. Hanya Allah yang wajib kita. 4. Kita tidak boleh Allah dengan apapun atau siapapun. Selamat mengerjakan persoalan di atas. Jika sudah selesai, maka kumpulkan pada Bapak atau Ibu guru ya. Selamat mengerjakan persoalan. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.